Shalom sahabat GKPS TV, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari baru, kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Ya Tuhan, kami ingin menerima kebenaran firman-Mu yang menjadi pedoman, yang menjadi pegangan kami di dalam menjalani kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, sehingga firman itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi pegangan, yang menjadi kekuatan buat kita di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-31. Mazmur pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Mataku kabur dan jiwa ragaku merana karena sakit hati. Sekali lagi saya bacakan Mazmur pasal 31 ayat yang ke-10. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Mataku kabur dan jiwa ragaku merana karena sakit hati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengarkan sebuah filsafat ataupun filosofi mengatakan bahwa ketika aku lahir, orang di sekitarku akan tertawa, tetapi aku menangis. Sampai aku mati, aku akan tersenyum walaupun orang-orang yang di sekitarku menangis. Apa yang boleh kita maknai dari filosofi tersebut bahwa ketika kita dilahirkan ke dunia ini, maka kita akan menghadapi silih berganti persoalan yang boleh terjadi, yang harus kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita melihat bagaimana Mazmur Daud pada saat ini, yang dia menggambarkan dia juga mengalami pergumulan yang begitu luar biasa. Dia mengatakan bahwa saking beratnya persoalan yang dia hadapi, dia mengatakan bahwa dia merasakan sesak. Dia merasakan tekanan yang begitu luar biasa yang harus dia hadapi di dalam perjalanan kehidupannya, dan dia tidak berani menatap ke depan. Dia mengatakan, mataku kabur dan jiwa ragaku merana karena sakit hati. Itu mungkin sikap yang boleh terjadi ketika kita mengalami pergumulan di dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita boleh melewati setiap tantangan, supaya kita boleh menjadi pemenang di dalam menjalani kehidupan kita, supaya kita boleh terus mengalami sukacita di dalam menjalani kehidupan kita. Kita boleh belajar dari Mazmur Daud pada saat ini, yang dimana dia menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Di tengah-tengah persoalan yang dia hadapi, dia meminta pertolongan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan kehebatannya, dia tidak mengandalkan kepintarannya, dia tidak mengandalkan dirinya, tapi dia mengandalkan Tuhan di dalam setiap perkara yang terjadi di dalam hidupnya, setiap perkara yang harus dia hadapi. Kalau kita melihat mulai ayat yang pertama di dalam pasal yang ke-31 ini sampai teks kita pada saat ini, kita boleh melihat di mana Daud terus mengulang-ulang bagaimana penyerahan diri yang harus dia lakukan kepada Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung, dikatakan di dalam ayat yang kedua. Kemudian dia meminta Tuhan supaya mengarahkan telinganya kepadanya. Kemudian dia mengatakan Tuhan adalah bukit batu tempat benteng perlindungannya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-11, hidupku dihabiskan dalam duka dan tahun-tahunku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi rapuh. Inilah situasi yang berat yang harus dihadapi Daud di dalam perjalanan hidupnya. Tapi dia menyadari keterbatasannya.
Dan dia juga mengimani. Dan dia menyadari akan kemahakuasaan Tuhan yang terus bekerja di dalam hidupnya. Ini juga yang boleh kita nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Agar kita mampu melewati setiap masalah yang harus kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena memang itu sudah menjadi bagian kita selaku manusia yang hidup di dunia ini. Akan silih berganti persoalan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Terus terjadi. Bahkan ada yang mengatakan, kata bijak yang mengatakan, persoalan itu sebenarnya adalah sebuah proses menuju kepada tahapan yang lebih tinggi di dalam kehidupan kita. Ya, sebuah proses menuju tahapan yang lebih tinggi di dalam kehidupan kita. Kita boleh bayangkan kalau mulai anak-anak kita tidak menghadapi masalah, mungkin pada saat ini ketika kita diperhadapkan dalam masalah, itu bisa membuat kita tidak mampu lagi menjalani kehidupan kita. Tapi karena masalah itu terus terjadi dalam kehidupan kita, itu sebuah proses pendewasaan, itu sebuah proses yang semakin memampukan kita. Diibaratkan seperti sebuah pohon yang tinggi, pohon kelapa yang di tepi pantai, di mana angin akan terus menggoyang dia, tetapi goyangan demi goyangan yang terjadi membuat pohon itu akan semakin kokoh, pohon itu semakin kuat. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan ingin mengingatkan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hendaklah kita terus mengandalkan Tuhan. Hendaklah kita terus mengimani akan kuasa Tuhan yang terus terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga itulah yang memampukan kita untuk boleh melewati setiap perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga seperti judul besar yang mengatakan di dalam pasal yang ke-31 ini, aman di dalam tangan Tuhan. Itu juga yang boleh kita aminkan. Apapun perkaramu, apapun persoalanmu, apapun pergumulan yang kau hadapi pada saat ini, serahkanlah semuanya ke dalam kuat kuasa Tuhan. Kalau saya ingin mengatakan, ketika kau menghadapi pergumulan yang berat pada saat ini, jangan andalkan lagi kekuatanmu, jangan andalkan dirimu, angkat tanganmu dan serahkan semua perkaramu kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan turun tangan dan campur tangan di dalam setiap perkara yang terjadi dalam hidup. Ketika tangan Tuhan dan tangan kita memegang Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita keluar dari setiap perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah yang boleh memampukan kita menjalani kehidupan kita di dalam sukacita daripada Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, saya bacakan di dalam Mazmur 31 ayat 10. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, mataku kabur, dan jiwa ragaku merana karena sakit hati. Mari kita serahkan semua perkara kita ke dalam kuat dan kuasa Tuhan. Bersama Tuhan kita mampu melewati setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apapun persoalannya, Tuhanlah yang menjadi jalan keluarnya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami pada saat ini melalui firman. Silih berganti pergumulan, persoalan yang harus kami hadapi di dalam perjalanan kehidupan kami. Yang mungkin itu boleh membuat kami tersesat. Membuat kami terkadang tidak mampu menatap ke depan. Tapi firman-Mu mengingatkan kami pada saat ini kami boleh belajar dari Daud. Di mana dia menyerahkan setiap perkaranya kepada Tuhan. Dan dia percaya di dalam Tuhan. Dia boleh melewati setiap perkara yang terjadi di dalam hidupnya. Itu pula yang kami aminkan pada saat ini ya Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun persoalan yang terjadi di dalam hidup kami pada saat ini. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau serahkan semuanya itu ke dalam kuat kuasa Tuhan. Kami tidak lagi mengandalkan kehebatan kami. Kami tidak lagi mengandalkan diri kami. Tidak lagi mengandalkan kepintaran kami dan kekuatan kami. Tapi kami hanya mau mengandalkan Tuhan saja. Dan kami percaya di dalam Tuhan, bersama Tuhan, kami mampu melewati setiap perkara yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan semuanya persoalan yang terjadi dalam hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
KPS TV.